Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Semoga semua tetap dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh. Kembali lagi di pelajaran akuntansi pemerintah atau praktikum akuntansi keuangan instansi atau lembaga pemerintah, pertemuan kedua. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai pengantar akuntansi pemerintah. Hal-hal mendasar apa saja yang perlu kalian ketahui ketika akan mempelajari mengenai akuntansi pemerintah. Pada pertemuan sebelumnya juga, Ibu meminta kalian untuk mencari informasi mengenai jenis pembukuan single entry dan double entry berkaitan dengan akuntansi. Nah, sebelum kita berlanjut ke slide selanjutnya, seperti biasa, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar kita diberi kemudahan dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan nantinya ilmu yang kita peroleh bisa bermanfaat. Baik, akan Ibu lanjutkan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai jenis pembukuan single entry dan double entry. Single entry adalah tata buku tunggal atau tata buku. Jadi ini kita hanya akan mereview sedikit tentang single entry dan double entry. Pada dasarnya single entry ataupun double entry itu di akuntansi pemerintah itu kurang lebih sama seperti di akuntansi perusahaan jasa atau dagang. Nah, di sini nanti mungkin hanya perbedaan di bentuk dan nama-nama akunnya. Untuk single entry ini, karena dia single, dia mencatatnya sudah pasti hanya satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan, dan transaksi yang berakibat pengurangannya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. Nah, untuk lebih jelasnya, mungkin lebih dipahami jika kita melihat bentuk dari single entry. Berikut ini adalah bentuk dari buku penerimaan dan pengeluaran kas single entry. Ini contohnya aja ya. Dan di sini sudah mulai dimasukkan nih nama-nama akun yang berkaitan dengan akuntansi pemerintah. Kalau pada yang sebelumnya di akuntansi jasa dagang mungkin kalian terbiasa dengan akun-akun yang biasa ditemuin di soal. Nah, di sini di dalam uraian atau akun-akunnya adalah akun-akun yang berkaitan dengan aktivitas pemerintah daerah. Bentuk dari single entry dan single entry seperti ini tadi sudah dijelaskan di pengertiannya bahwa jika transaksinya berkaitan dengan penambahan jumlah kas, maka akan dicatat pada kolom penerimaan. Sedangkan transaksi yang berakibat pada pengurangan kas, maka akan dicatat pada kolom pengeluaran. Misalnya nih, contohnya ada pajak restoran. Pajak merupakan salah satu bentuk penerimaan negara atau penerimaan daerah. Kalau negara menerima uang atau daerah menerima uang, berarti kasnya bertambah. Maka di sini dia dicatat di sisi penerimaan. Nah, selanjutnya, di sini disebutkan nih belanja pakaian dinas. Belanja itu kata lainnya mungkin kalau untuk perusahaan jasa dagang adalah beban. Jadi ceritanya di sini pemerintah membeli pakaian dinas. Jika membeli pakaian dinas, sudah pasti negara atau daerah itu mengeluarkan kas. Nah, mengeluarkan kas itu artinya kasnya akan berkurang, maka akan dicatat di kolom pengeluaran kas. Jadi penggunaannya seperti ini. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut. Di sini akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari single entry. Kelebihannya adalah sederhana dan mudah dipahami. Ya, seperti yang kalian lihat tadi, tentu sangat mudah memahaminya ya, tinggal pakai logika aja nih. Kalau kasnya bertambah, berarti dicatat di penerimaan, sedangkan kalau misalnya kasnya berkurang, dicatatnya di pengeluaran. Namun kelemahannya apa? Yang pertama adalah kurang bagus untuk pelaporan, karena kurang memudahkan penyusunan laporan. Nah, kalau misalnya kalian bayangkan saja dari data-data yang ada tadi, kalian bikin laporan keuangannya. Tentu ada beberapa hal yang akan kalian bingung untuk mengelompokkannya. Selanjutnya, yang kedua, sulit untuk menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi. Dan ini juga sulit dikontrol. Jadi kalau misalnya terjadi kesalahan, itu dia harus mendeteksi satu persatu, dan itu tidak memudahkan, itu malah jadi menyulitkan. Dan setelah mendeteksi satu persatu, belum tentu langsung ditemukan karena ini terlalu sederhana ya, hanya dipisahkan berdasarkan penerimaan dan pengeluaran. Nah, selanjutnya, karena terjadi beberapa kelemahan-kelemahan itu, maka sebaiknya
pencatatannya bisa lebih baik ketika menggunakan double entry. Double entry itu seperti apa dalam akuntansi pemerintah daerah? Double entry yaitu sistem catat buku berpasangan. Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal. Ya, mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan kata menjurnal atau double entry ini mungkin yang kalian ingat adalah tentang sisi debit dan kredit. Nah, ketika kalian membuat jurnal umum pada perusahaan jasa dagang, itu disebut sebagai bentuk double entry. Jadi, kalau misalnya di dalam double entry, di sini terdapat pencatatan di sisi debit dan di sebelah kiri dan di sebelah kanannya ada sisi kredit. Setiap pencatatan transaksi harus menjaga keseimbangan antara sisi kiri dan kanan yang tidak lepas dari adanya persamaan dasar akuntansi. Kalian sudah mengalami sendiri pada perusahaan jasa dagang bahwa ketika membuat jurnal umum, mulai dari jurnal umum itu, sisi debit dan sisi kreditnya harus seimbang atau balance. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena ini akan berefek pada tahapan-tahapan selanjutnya. Ketika di jurnal umumnya saja sudah tidak balance, maka di belakang-belakang itu sudah dipastikan dari buku besar sampai laporan keuangannya itu tidak balance, gitu. Ataupun hasilnya tidak sesuai. Maka yang perlu diperhatikan dalam pencatatan dengan menggunakan double entry adalah keseimbangan dari sisi debit dan sisi kreditnya. Berikut ini adalah bentuk dari sistem pencatatan double entry. Mungkin bentuknya sudah tidak asing lagi untuk kalian, tapi di sini mungkin ada tambahannya yaitu tentang kode rekening. Kode rekening ini nanti akan dipelajari pada materi-materi selanjutnya. Oh ya, di sini juga untuk KOP-nya atau kepala dari laporannya, biasanya kan nama perusahaan, lalu periode, lalu baru nih jurnal umum. Nah, kalau misalnya di di instansi pemerintah, di sini disebutkan pemerintah kabupaten mana disebutkan, dan SKPD-nya ini instansinya. Nah, selanjutnya untuk bentuk-bentuk yang lainnya, ini sama ya, antara ada sisi debit dan sisi kredit. Nah, pencatatannya di sini dipastikan antara sisi debit dan kredit per tanggalnya itu seimbang. Misalnya nih, pada tanggal 1 Februari 2011, piutangnya bertambah sebesar 2.500.000. Sumber piutangnya dari mana? Yaitu dari pajak restoran dan pajak reklame, sebesar 1.500.000 dan 1 juta rupiah. 1.500.000 ditambah 1 juta rupiah berarti menjadi 2.500.000 rupiah. Sisi kredit 2.500.000, sisi debitnya juga 2.500.000. Maka untuk tanggal 1 ini sudah balance. Dan seterusnya, bisa dilihat ya, di sini penggunaan nama-nama akunnya pun masih sederhana, masih bisa dipahami. Double entry system tadi sudah disebutkan di awal bahwa dasarnya adalah menggunakan persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi sama seperti perusahaan jasa dagang, yaitu aset sama dengan hutang ditambah ekuitas atau modal. Sistem pembukuan ganda atau double entry system menggunakan kaidah debit kredit yang diturunkan dari persamaan dasar akuntansi berikut ini, yaitu aset sama dengan hutang ditambah ekuitas. Selanjutnya, jika didetailkan lagi, di sini mungkin hanya untuk yang sisi kiri, sisi debit, seandainya kalian sudah menguasai yang kapan ketika bertambah di debit, kapan ketika berkurang di kredit, pun sebaliknya kapan ketika bertambah di kredit, berkurang di debit. Jika kalian sudah memahami itu pada perusahaan jasa dagang, maka di sini sistemnya itu juga sama. Nah, di sini kalau dalam akuntansi pemerintah daerah, mungkin perbedaan sedikit istilah, aset itu disebut sebagai kekayaan daerah. Nah, sedangkan kewajiban dan ekuitas itu disebut sebagai sumber-sumber dari kekayaan daerah. Nah, persamaan dasar akuntansinya jika diturunkan lagi, yaitu di sini aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Ekuitas di sini modal awal, ekuitas itu biasa kita sebut sebagai modal. Jadi modal awal ditambah pendapatan dikurang beban, atau kalau misalnya di perusahaan jasa dagang di sini pendapatan dikurang beban, maka ini adalah laba atau rugi dari perusahaan. Selanjutnya ini adalah kaidah double entry system, sistem akuntansi keuangan. Untuk aset, kewajiban, dan ekuitas mungkin itu sudah pernah kalian pelajari ketika
belajar tentang akuntansi jasa ataupun dagang, sama saja. Nah, perbedaannya mungkin di sini ada pendapatan LO. LO itu apa? Ini adalah laporan operasional. Nanti akan ada LO, ada LRA. LRA itu laporan realisasi anggaran. Yang perlu diperhatikan untuk kaidah bertambah atau berkurang di sisi debit dan kredit adalah ini istilah depannya ini pendapatan. Pendapatan pada instansi pemerintah itu sama juga seperti pendapatan pada perusahaan jasa ataupun dagang. Nah, kalau misalnya di perusahaan jasa ataupun dagang disebut sebagai beban, maka kalau di akuntansi pemerintah nanti kalian akan menemukan istilah namanya belanja. Belanja itu sama seperti beban. Ya, di sini bisa dilihat nih lebih jelasnya, pendapatan ada LRA, pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit. Untuk belanja, tadi Ibu sempat sebutkan kalau belanja ini sama seperti beban. Beban itu ketika bertambah di debit, berkurang di kredit. Baik, itu tadi adalah materi pembahasan kita pada hari ini. Semoga bisa dipahami. Jika masih ada yang belum dipahami, coba ditonton ulang. Jika masih tidak paham juga, silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Insya Allah akan Ibu balas satu persatu. Demikian untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Kita beralih ke aktivitas selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas.